Apa kira-kira alasan Ibu Melati meninggalkan agama Islam? Coba. Ketika di Al-Quran itu ada menyatakan bahwa Isa itu manusia paling mulia, ya kan? Ya kan? Masa di situ kan? Iya, suci. Suci. Iya. Manusia paling suci. Terus ketika orang Kristen menuhankan, itu menurut saya sangat pas. Nah, kenapa kok malah menuhankan kita orang Islam, kok malah menuhankan yang namanya Mehmet? Ya dari sini saja sebetulnya kita kalau pakai nalar logika itu sudah pas. Seharusnya yang dituhankan itu adalah manusia yang paling mulia, dan katanya diceritakan kan itu kan ditarik ke surga hidup sampai sekarang. Ya ini loh jelas. Ya ketika mereka menuhankan Yesus, kenapa kok ribet, bingung, ngolok-ngolok Tuhannya manusia lah, Tuhannya apalah. Ini menurut saya nggak adil ketika kita itu dipuasa untuk meyakini apa yang disampaikan oleh Mehmetnya itu. Nah, ketika kita semua orang Islam itu bahkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi semua adalah katanya Mehmet. Ini kata Mehmet begini, jadi kita harus melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala, kan seperti itu. Jadi itu artinya kan menuhankan karena semua apapun kata-kata si Mehmet itu harus kita ikuti. Ini namanya menuhankan tapi nggak sadar. Silakan, Ijul Saragi, jangan kau bisanya hanya inbox saja. Silakan. Nyalakan kameramu. Sehat, Pra? Sehat, silakan kameramu nyalakan. Udahlah, nggak usah nyalakan kamera. Nah, nih kan. Ini dia kalau inbox saya ini. Kamu itu ya tidak berani menghadapi saya. Kamu beraninya menghadapi yang awam-awam. Ini sudah saya naikkan orangnya. Lihat. Kau berani nggak nyalakan kamera diskusi dengan saya, debat dengan saya? Berani? Saya nggak bisa berdebat, Pra. Hanya senang tidur aja kau di bawah sana. Di bawah sana kau tidur. Heran saya dengan orang-orang nih. Bisanya cuman di inbox aja, kalau di inbox macam jagoan, macam Spiderman. Giliran diajak diskusi, diajak debat, langsung berubah. Berubah. Ayo, silakan. Saya berikan kalian kesempatan, yuk. Yang muslim-muslim, saya kasih kalian kesempatan. Coba, kalian mau bertanya apa? Tapi siap juga nanti ditanya ya. Kita kasih naik dari. Sebenarnya begini, kenapa Kak Morena mengatakan seperti itu? Tahu nggak sebabnya apa? Nggak tahu. Karena pengetahuan agamanya kurang. Memang betul saya kurang pengetahuan agama. Seandainya pengetahuan agama Anda kuat, maka Anda sekarang harus rela di madu. Bahkan Anda harus menyarankan supaya suami kawin lagi. Supaya apa? Supaya terbuka pintu surga bagi istri. Iya. Karena barang siapa yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibukakan bagi istrinya. Masya Allah. Masuk akal-akalan itu. Loh, banyak kaum perempuan berpikir ini kayaknya modus aja ini. Ini kayaknya karang-karangan mereka saja untuk melancarkan aksinya. Iya. Pernah tahu ya, kan sekarang ini kan banyak dukun-dukun palsu kan? Iya, banyak sekali berkeliaran. Iya, dulu ada dukun yang sangat terkenal itu, tahun-tahun lama itu, namanya dukun AS. Namanya Ahmad Sangaji itu, dari daerah Sumatera Utara.
Kamu Rena juga dari Sumatera Utara kan? Aku Sumatera Barat, Pak. Oh, Sumatera Barat. Pasti pernah dengar itu namanya itu Dukun AS. Pernah? AS. Iya, itu udah difilmkan, bahkan itu kisah nyata dan dia sudah divonis mati itu. Jadi, Oh iya, Pak. iya, jadi dia punya modus tuh. Iya. Kalau misalnya ada pasien perempuan, dia langsung mengatakan, "Kamu harus begini. Kamu harus begini." Akhirnya apa? Modus. Dia hanya ingin menggagahi perempuan itu saja. Nah, ini kan saya bawa mengenai hadis-hadis atau apa namanya? Sebuah pandangan-pandangan dalam agama Islam mengatakan bahwa kalau istri mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibukakan baginya. Pernah nggak terlintas dalam pikiranmu bahwa itu adalah modus saja? Iya, modus itu. Modus. Modus itu. Berat ini teman-teman. Modus. Berat ini. Berat memang, berat modus itu. Oke, iya. Maksudnya saya begini Bang Edis. Yang saya inginkan itu setiap kali Bang Edis begitu menggunakan tafsir dan jelaskan tafsirnya, jangan setiap kali menyampaikan ayat diterjemahkan lalu Bang Edis tafsir sendiri seperti itu. Ya Tuhan, yang nafsir sendiri siapa, Pak Iksan? Ya Tuhan. Pak Iksan, tadi sudah saya bilang loh, ini kan tafsir kalian sendiri, kok saya lagi Islam yang nafsirin, saya lagi yang disalahin, saudara-saudara. Coba Pak Iksan yang baca, Pak Iksan yang baca. Maksudnya Bawa sebentar Pak Iksan, karena saya yang baca terus jadi saya yang ngerti. Coba Pak Iksan yang baca. Dan Allah nggak kelihatan, terlalu kecil buat saya itu, nggak kelihatan. Oke, ini kelihatan. Oke lah, gadis yang montok. Oke, saya terima. Oke. Di situ dapat gadis yang montok. Oke. Kenapa sih? Pengertian montok itu apa? Ya, bohai dan sebagainya gitulah. Oke. Payudaranya bang, payudaranya yang montok, nggak ada dikatakan pantatnya yang montok. Ya emang payudaranya mau payudara. Oke, apa payudara? Ya payudaranya tete, emangnya kenapa? Ya, oke. Jadi tetenya besar betul? Iya, emangnya kenapa kalau di Sunda Nah, ada pertanyaan saya, apakah kaum perempuan dapat perempuan-perempuan dengan tetek besar? Ya biarin aja kalau dia mau, emangnya kenapa? Maksud saya begini Pak Ihsan, surga Islam Makan itu jeruk, hanya begitu diperuntukkan bagi kaum pria. Ya, Pak Ihsan. Ya kan. Coba lagi nanti saya carikan. Oke, artinya sebentar Pak Ihsan, artinya Allah memberikan perempuan-perempuan juga perempuan yang berpayudara besar, betul? Betul, ya. Nah, kira-kira Pak Ihsan, kira-kira untuk kaum wanita-wanita muslim itu perempuan-perempuan payudara besar itu sama mereka diapain? Ya saya nggak tahu, kan saya belum ke surga Bang Edis. Mau saya kasih tahu? Mau saya kasih tahu? Mau saya kasih tahu? Silahkan dikasih tahu, coba. Intinya begini Pak Ihsan, surganya Islam itu diperuntukkan untuk laki-laki, sedangkan yang perempuan itu kebanyakan kata Muhammad masuk neraka. Itu versi Edis, kalau Edis menyampaikan seperti saya itu. Tunjukkan lagi ya. Luar biasa nih. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Baik, saya tunjukkan kepada kalian. Disangkain saya ini fitnah terus loh. Aduh. Baik, saya tunjukkan. Apakah benar kebanyakan kaum wanita itu masuk neraka? Lihat. Terima kasih DS Sport, makasih Bang, makasih nih. Ya. Ini hadisnya nih. Dan aku, aduh. Iyalah, saya percaya itu lah. Tadi katanya nggak percaya, tadi katanya saya fitnah. Ya tapi kan nggak mau untuk laki-laki saja. Loh, itu juga sering kenapa sih Anda mengatakan bahwa saya fitnah? Nih loh,
kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Nih loh, menurut hadis-hadis, perhatikan ya. Iklan semua. Kalau kebanyakan itu bukan berarti mutlak, Bang Edi. Perhatikan. Hadis yang menyebut wanita penghuni neraka tampaknya berasal dari riwayat Ibnu Abbas. Dikatakan begini. Apa dikatakan? Perhatikan. Imam Bukhari dalam kitab hadis bab ke-6 mengeluarkan riwayat yang menerangkan alasan wanita menjadi penghuni neraka terbanyak. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW keluar musola untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka ia berjalan ke arah jamaah wanita dan bersabda, "Hai kaum wanita, bersedekahlah kalian, sebab aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita." Jadi kalau saya bilang kebanyakan penghuni neraka itu wanita, itu bukan fitnah, itu kata Muhammad. Kok Anda bilang saya fitnah lagi? Iya betul, kebanyakan bukan berarti semuanya. Kan tadi iya, berarti makanya saya bilang tidak salah kalau surganya orang Islam itu memang sejatinya diperuntukkan untuk kaum pria. Karena apa? Karena kaum wanitanya pada ke neraka. Yalah, saya turun lah, karena aja lah, turun lah. Kok ngeyel katanya? Ya Bang Edis framing begitu kan, kalau itu kan bukan berarti mutlak hanya untuk orang laki-laki gitu. Oke, kalau begitu kenapa hadiahnya perempuan dengan susu yang besar? Kalau memang itu bukan untuk kaum pria. Loh, saya kan belum pernah ke surga, Bang Edis. Mana balik lagi kan nggak perlu ke surga duluan. Ya kan ada air yang mengalir di situ, ada kolam-kolam yang dari susu. Ya, terus perempuan, terus kenapa dikasih perempuan dengan payudara besar? Ya suruh mandi susu mungkin di surga nanti. Ya sudahlah, Pak Ihsan. Saya tidak Ya. perlu banyak-banyak ngomong, Pak Ihsan. 2026 semoga Anda waras. Itu aja lah ya Pak Ihsan ya. Gini aja Bang Edi. Ya Pak Ihsan ya. Oke Pak Ihsan, semoga Anda merenungkan itu dulu Pak Ihsan ya. Silakan. oke. Anda renungkanlah dulu tuh ya. Kamu bangga nggak kalau kamu mirip sama Muhammad? Ya bangga dong. Bangga. Oke. Betul atau tidak Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Betul atau tidak? Bener dinikahi itu umur 9 tahun. Nabi Daud kau tahu. Aduh, jangan